Langsung saja Mbak Winda, mulai aja materinya. Silakan di-share Mbak Winda. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi perkenalannya sudah ya. Kebetulan tadi sederet pengalamannya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar bersama mengenai perkembangan anak-anak kita masing-masing. Tentunya sambil belajar juga, sambil berproses juga bersama-sama. Ini ada sedikit, iklan dulu sebentar. Ada sedikit materi yang kami kami buat ya untuk kami share bersama-sama. Sudah terlihatkah sebentar? Oke, sudah terlihatkah materinya? Sudah ya. Oke. Sudah. Nah, ini nih sesuai dengan permintaan dari panitia, kita akan membahas tentang parenting di era digital. Kenapa sih bahasannya sepertinya lebih ke era digital? Karena memang saat ini adalah era digital, era di mana semuanya serba layar, era di mana eh, er- era di mana semuanya dilakukan melalui media-media sosial seperti itu. Next ya. Nah, sebelum kita bahas semuanya teman-teman yang sudah hadir, sebelumnya terima kasih saya ucapkan sudah bersedia bergabung dan juga bersama-sama berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai anak-anak kita. Dan harus apa sih kita sebagai orang tua, generasi yang mana sih kita? Nih, kita mau lihat dulu. Nih, generasi apa ya kita ya? Nih, coba kita cek satu persatu nih teman-teman. Kira-kira tuh kita generasi yang mana dan kira-kira anak kita tuh generasi yang mana? Kita lihat ya. Yang pertama adalah generasi milenial. Generasi milenial ini adalah generasi usia rata-rata kelahiran dari 1980 sampai 1997. Ciri-cirinya tuh apa? Generasi milenial itu ciri-cirinya menghabiskan waktu kurang lebih ya 15 jam per minggu ya, bukan per hari ya. 15 jam per minggu, kemudian bermain komputer selama 17 per minggu. Biasanya orang-orang yang lahir pada jarak jenjang tahun ini adalah orang-orang yang kreatif dan terikat dengan media sosial. Um, Kenapa terikat dengan media sosial? Karena usia-usia pada generasi milenial adalah usia-usia di mana baru munculnya teknologi dan internet, sehingga eh, baru mulai muncul dan juga seperti komputer, gadget, internet itu baru-baru muncul. Jadi orang-orang yang memang bergelut pekerjaannya dengan internet tentunya dia sangat terikat dengan media sosial, tapi tidak tidak semua orang di usia dia rentang kelahiran 1980 sampai 1997 adalah orang-orang yang terlibat aktif di dunia internet atau di dunia media sosial karena memang prosesnya adalah baru baru muncul. Jadi kalau orang tersebut memang bekerja di bidang sektor tertentu atau hal-hal yang berkaitan dengan internet, tentunya mereka sangat terikat. Kemudian next lagi kita ke generasi Z. Generasi Z itu rentang usia atau kelahiran di 95 sampai 2010. Rata-rata mengakses internetnya 3 sampai 4 jam per hari, menerima informasi melalui sosial media, bermain gamesnya 1 sampai 3 jam per hari dan permainan yang dimainkan melalui media online atau aplikasi. Jadi di generasi Z ini adalah sudah mulai menikmati teknologi internet dengan lebih baik dari generasi sebelumnya. Jadi berbeda dengan generasi milenial. Jadi baru pertama muncul biasanya sesuatu yang baru-baru yang hits gitu pada yang tahu kan hanya segelintir orang. Tapi di generasi yang lebih baru lagi, di generasi Z
itu dia sudah mulai menikmati internet dengan lebih baik. Sehingga mereka tentunya informasi-informasi yang didapat lebih luas lagi dibanding dengan generasi milenial. Yang ketiga adalah generasi Alpha ya. Generasi Alpha ini akrab dengan gadget, teknologi dan internet. Terus generasi yang katanya paling cerdas dan digital native. Nah, apa sih yang disebut dengan digital native? Digital native itu adalah memang orang-orang yang sudah sejak lahir memang bahkan sebelum lahir sudah terpapar oleh teknologi, internet, gadget dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya di generasi Alpha ini adalah generasi-generasi yang memang usianya anak-anak kita nih gitu. Kalau kita sendiri mungkin teman-teman bisa menentukan sendiri nih teman-teman apakah generasi milenial atau generasi ini Z, generasi Z. Jadi kita bisa menentukan. Biasanya kalau seangkatan kita nih, kitanya generasi milenial, anak kita generasi alfa. Jadi kalau di generasi alfa, yaitu kelahiran tahun 2010 sampai 2024 yang akan datang itu adalah memang yang sudah tahu smartphone dari lahir bahkan sebelum lahir. Jadi orang tuanya sudah mendokumentasikan sebelum dari pertama hamil trimester 1, 2, 3 semua didokumentasikan dengan baik, bahkan proses kelahirannya dalam kandungan sudah terpapar dari teknologi orang tuanya. Nah, itu dia. Selanjutnya kita mau polling sebentar supaya kita tahu kebetulan supaya saya tahu teman-teman ini pada batasan apa, anak-anaknya usianya berapa seperti itu. Jadi boleh silakan teman-teman, saya sudah memberikan polling, boleh diisi oleh teman-teman, saya persilahkan. Ya, jadi penting sekali untuk saya mengetahui kondisi dari teman-teman yang bergabung pada diskusi siang hari ini supaya pembahasan kita tentunya lebih terarah dan juga lebih tepat sasaran seperti itu. Kita tunggu sampai semuanya berpartisipasi sedikit lagi ya. Oh iya, teman-teman semuanya, diskusi atau sharing kali ini adalah diskusi yang santai saja, sehingga jadi boleh sambil ngomong anaknya, sambil makan siang mungkin yang belum sempat makan siang tadi, atau boleh langsung ketika ada yang kurang jelas atau ada yang bingung, teman-teman boleh langsung menanyakan ke kami, ke Mbak Atrinya, atau nanti kalau mau di akhir juga bisa nanti kita tampung dulu, seperti itu. Nah, ini sudah terlihat ya hasilnya. Hasilnya sudah terlihat. Bentar. Ada asisten saya nih. Asisten seumur hidup ya, Bu. Iya. Nah, sudah terlihat hasilnya ya, teman-teman semua. Jadi usia anak-anaknya teman-teman semua itu rata-rata memang dia di usia golden age ya. Jadi ada yang kurang dari 1 tahun sampai ada yang sudah ada yang lebih dari 5 tahun ya. Kemudian dalam sehari screen time rata-rata lebih dari 1 jam. Terus ada juga yang lebih dari 2 jam, oke? Terus kita lihat yang ketiga, apakah anak sudah menggunakan gadget sendiri? Wow, ada yang sudah, ada yang belum. Sudah bisa menggunakan gadget sendiri ya. Oke, kemudian aplikasi yang sering dibuka di gadget itu YouTube ya, kebanyakan YouTube. Ya, oke, dan lainnya. Mungkin nanti lainnya bisa kita sharing ya. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Atas jawabannya. Jadi saya punya gambaran
tentang kondisi teman-teman saat ini bersama anak-anaknya di rumah. Jadi kalau kita bahas era digital seperti yang tadi saya kemukakan bahwa tidak dapat dipungkiri nih, gimana nggak mungkin deh kalau anak-anak kita tuh nggak terpapar yang namanya teknologi, nggak terpapar yang namanya gadget, karena nih kita tuh nggak boleh kemana-mana, orang tua kerjanya di rumah, terus anak-anak tuh nggak bisa anteng kalau nggak ada gadget. Mungkin itu adalah keresahan-keresahan atau curhatannya emak-emak atau curhatannya orang tua yang di rumah. Bukan hanya teman-teman saja yang merasakan, saya pun bisa merasakannya sendiri di rumah. Jadi di sini saya bukannya lebih tahu dan menggurui, kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar. Kita bahas batasan screen time yang memang pernah dibahas sesuai dengan WHO ya, yang WHO punya. Kita lihat ada batasan, ada usianya lalu keterangannya. Kalau menurut WHO dan memang sudah disepakati juga di Indonesia bahwa usia kurang dari 1 tahun sebaiknya tidak menatap layar sama sekali. Karena penglihatan dari perkembangan penglihatan dari anak-anak yang usianya belum genap 1 tahun tentunya masih berproses dan terus menunjukkan perkembangan. Kalau memang terpaksa terpapar gadget, tentunya ada pengaruhnya secara fisik untuk mata. Kemudian 1 sampai 2 tahun itu kurang dari 1 jam. 3 sampai 5 tahun itu 1 jam. Kurang dari 5 tahun buat kesepakatan. Lebih maksudnya itu ya, lebih dari 5 tahun buat kesepakatan atau maksimal sekali adalah 2 jam per hari. Nah, dalam memberikan waktu batasan screen time ini, waktu bermain gadget untuk anak-anak, tentunya bukan berarti oke, anak saya 2 tahun berarti boleh nih 1 jam gitu. Boleh nih kurang dari 1 jam, misalnya 45 menit. Selama 45 menit itu diberikan nonstop. Tidak seperti itu, tetapi diberikannya secara berkala ya. Berkala tuh maksudnya tidak diberikan secara satu waktu penuh. Misalnya 15 menit pertama, kemudian teman-teman mengajak putra-putrinya untuk melihat atau beraktivitas motorik, motorik kasar seperti itu, keluar melihat ke arah lain, tidak ke gadget seperti itu. Jadi dari batasan waktu ini, teman-teman bisa lakukan tidak langsung penuh mencapai 1 jam, langsung 2 jam seperti itu. Itu juga untuk mengurangi paparan resiko sinar biru yang ada pada gadget seperti itu. Nah, tantangannya saat ini adalah sedang pandemi. Lalu bagaimana nih solusinya? Sedang pandemi, kita nggak boleh kemana-mana, dan juga anak-anak juga kan butuh hiburan. Apakah yang harus kita lakukan saat ini? Nah, kita lihat di sini ya. Screen time itu tidak hanya sekedar melihat layar, tapi apa yang dilakukan dan dampaknya saat melihat layar tersebut. Nah, termaksud screen time ini bisa teman-teman lihat dan bisa baca sendiri, yaitu tontonan yang membuat anak pasif. Jadi tidak ada interaksi antara yang ditonton dengan anak atau putra-putri dari bunda-bunda semua. Kemudian yang kedua adalah aplikasi permainan yang tidak mendidik. Itu tentunya berkaitan dengan konten. Kemudian video games yang juga tidak mendidik. Nah, selanjutnya itu termaksud screen time. Yang tidak termaksud adalah sekolah dan klub daring atau klub yang dilakukan secara online yang ada interaksi dengan guru, ternyata itu bukan termaksud screen time. Terus yang kedua, mencari informasi di internet, olahraga daring, mengobrol secara daring dengan teman atau keluarga, bermain video games dengan keluarga, dan menonton film dengan keluarga. Jadi ketika memang yang dilakukan itu secara online, ada interaksinya dan juga kontennya kita bisa lihat, kita bisa batasi, kita bisa kontrol itu tidak termasuk screen time. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Kalau sama seperti panduan yang diberikan oleh WHO, umur-umurnya tadi bisa dilihat kembali usia-usianya.
tetap itu menjadi acuan kita, tapi untuk sekolah atau kegiatan-kegiatan yang daring atau melihat dongeng mungkin, dongeng yang ada di YouTube, terus bersama dengan orang tua dan ada interaksi di dalamnya, tentunya itu tidak kita hitung sebagai screen time, seperti itu. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ini adalah tantangannya saat ini. Jadi kalau sebenarnya gadget-gadget, TV, terus juga handphone, laptop, atau juga dengan media-media sosial yang ada di sana, media-medianya, itu memberikan efek tidak hanya pada fisiknya saja, tapi ada juga pada perilaku-perilaku yang muncul pada keseharian anak-anak kita. Tentu ini sangat saya rasakan sekali saat perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi. Jadi awalnya itu saya memang mengajar di salah satu PAUD gitu ya, bisa dikatakan rumah main. Sebelum pandemi rata-rata anak yang saya ampu di dalam satu kelas itu ada 12. Jadi 2 guru dengan 12 murid. Anak yang memang aktif sekali di dalam 12 murid itu rata-rata maksimal sekali saya pegang itu 3. Namun ketika saya masa pandemi sudah berjalan, kemudian saya buka perciklas ini, lalu kami berinteraksi dengan anak-anak era pandemi gitu ya, dalam tanda kutip, anak-anak dalam era pandemi, itu terlihat sekali perbedaannya dan keaktifannya anak-anak tersebut. Jadi benar-benar dalam satu kelas yang saya terima itu ada 6 dan itu semuanya memang sangat aktif dan tidak belum bisa dikendalikan seperti sebelumnya yang saya temui. Jadi ini adalah pengalaman pribadi. Apakah ini suatu fenomena yang memang benar karena pandemi atau karena efektivitas gadget? Kami belum bisa mengatakan itu 100% karena itu kan butuh penelitian. Tapi dari pengalaman saya pribadi ini sangat berpengaruh terhadap perilaku dan juga perilaku anak-anak, gerak-gerik anak-anak keseharian seperti itu. Nah, lanjut lagi ya, ayah, bunda semuanya, teman-teman semuanya. Kalau kita lihat dari tantangan saat ini, YouTube, TikTok, games itu kayaknya anak-anak zaman sekarang, apalagi ya, kita nggak bisa kita pungkiri, kitanya juga sebagai generasi milenial, tentunya kita juga aktif di media sosial, sehingga kayaknya ada rasa, aduh, anak aku lucu nih pas lagi kayak gini, terus dibuatlah TikToknya, dibuatlah di media sosial tingkah polanya seperti itu. Jadi tidak terlepas aktivitas gadgetnya anak-anak itu tidak terlepas dari apa yang sudah kita lakukan dan kita perlihatkan ke anak-anak kita. Nah, berkaitan dengan games, tentunya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, games itu sendiri ada banyak perubahan yang tadinya kategori atau karakternya itu tidak terlalu nyata, sekarang jadi sangat nyata, bahkan sampai karakter apa yang kita mau kita bisa lakukan, kita bisa pilih, kita bisa bikin sendiri dan lebih kompleks lagi dan kepuasan bermainnya juga lebih lagi, sehingga kecenderungan untuk mempunyai kecanduan terhadap games juga lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman semua boleh nanti dicek bagaimana, nggak hanya anaknya sih, kitanya juga, konsumsi kita terhadap gadget, HP kita tuh gimana, kita bisa cek juga. Menurut seorang dokter, PhD gitu, Dr. Douglas Gentil, mengatakan bahwa jika seseorang bermain games 15 jam per minggu, 15 jam dalam 1 minggu, itu sudah bisa dinyatakan ada gangguan patologis atau kecanduan atau adiksi.
Nah, bisa kita bayangkan berapakah konsumsi permainan gamesnya para ayah? Nih coba mungkin, kenapa ayah yang saya sebut? Karena biasanya yang kecenderungan untuk bermain games yang lebih tinggi ada pada seorang anak laki-laki, ayah, seorang ayah. Jadi boleh dicek ya teman-teman yang punya suami-suami, apakah punya games favorit dan berapa tuh waktunya. Kadang suka memicu pertengkaran juga, bukan? Nah, boleh Betul. boleh nanti dicek berapa nih dalam seminggu nih seorang ayah bermain gamesnya. Boleh, sekali lagi bukan saya mengatakan tidak boleh untuk bermain games nih, ayah-ayah boleh main games, tapi juga perlu dibatasi, perlu diketahui waktunya dan juga kontennya. Kontennya apa? Itu juga yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Ketika kita memperbolehkan, mengizinkan anak kita untuk bermain games, otomatis kita juga harus 2C, yaitu cermat dan cek. Jadi cermat karena dari setiap games yang ayah bunda berikan sebenarnya ada rating. Rating itu adalah semacam usia, batasan usia. Usia berapa yang boleh atau tidak boleh putra-putri ayah bunda bermain games tersebut. Nah, Kemenkominfo sudah memberikan rating tersebut, ada rating 3+, 7+, 13+, dan SU atau semua umur. Jadi teman-teman bisa cek lagi kalau teman-teman yang terutama yang sudah 5 tahun ke atas yang sudah mengizinkan untuk anaknya bermain games, dicek lagi gamesnya dan juga cermati lagi karena di rating ini belum tentu juga ketika teman-teman memilih games yang sesuai usianya 3+ misalnya. Tapi di dalamnya ada unsur kekerasannya, di dalamnya ada unsur bullyingnya, di dalamnya ada unsur-unsur yang memang seharusnya tidak misalnya membuka aurat atau batasan-batasan yang nilai-nilai yang teman-teman punya sendiri, tentunya itu juga harus kita batasi dan juga harus kita cermati seperti itu. Itu berkaitan dengan gadget. Begitu juga dengan hal-hal yang sama dengan YouTube, TikTok. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman termaksud orang tua yang membebaskan putra-putrinya untuk mengkonsumsi YouTube, TikTok atau game, teman-teman harus cermat dan juga cek. Dan kalau bisa, apalagi anak-anak usia dini, kalau kita lihat, kalau kita biarkan menonton, tentunya tidak mungkin kita biarkan menonton sendiri. Kita harus dampingi, kita harus cermati, kita harus terus cek bagaimana kata-katanya karena apa saja yang dilihat oleh mata tentunya akan terekam di otak dan nantinya akan termanifestasi dan menjadi sebuah perilaku untuk teman-teman atau untuk anak-anak kita. Nah, ada juga yang namanya narkolema, narkoba lewat mata, yaitu tayangan-tayangan pornografi yang mengarah kepada aurat ya. Kalau kita sebutkan atau kita jelaskan ke anak kita lebih ke tontonan yang mengandung aurat gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bahas lagi aurat itu apa sih sebelumnya. Aurat itu apa sih Bunda? Aurat itu ini nilai-nilainya, sentuhan dan lain sebagainya itu perlu dijelaskan sebelum kita menjelaskan tentang narkolema ini. Nah, lalu apa nih? Iya deh, udah tahu deh teorinya kayak gitu nih, Mbak Winda nih teorinya gini nih, udah panjang, udah tahu semua teorinya. Tapi terus harus apa nih? Keterampilan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan sama anak-anak kita nih, supaya anak-anak kita nggak kebablasan dan nggak punya dampak negatif dari hal-hal tersebut. Tentunya adalah keterampilan ini, keterampilan namanya alih pandang. Keterampilan alih pandang itu apa? Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu tentang pandangan yang tiba-tiba dan tidak sengaja. Rasulullah perintahkan sahabat tersebut untuk memalingkan pandangannya dan kemudian ucapkan astagfirullah. Jadi ini walaupun aduh tapi anak aku kan kecil banget ya baru 1 tahun nggak apa-apa gitu diajarin seperti itu tuh kan kompleks banget. Justru di usia-usia dini, usia golden age ini bagus sekali. Jadi teman-teman, anak-anak teman-teman,
putra-putrinya jadi lebih paham, oh begitu ya, ternyata ada batasannya ya, aku lihat video-video seperti ini ya. Nah, jadi alih pandang. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah buku-buku yang saya rekomendasikan buat bunda-bunda semua, buat ayah bunda yang hari ini hadir. Ini bisa mengajarkan anak-anak tentang batasan tadi ya, batasan waktu screen-nya, screen time-nya. Ada 2 buku ini. Jadi kalau teman-teman punya rekomendasi dari saya buku-buku ini. Jadi dari buku ini juga saya belajar untuk mengajarkan putra-putri saya tentang alih pandang ini. Jadi di buku itu diceritakan bahwa kita tuh memang harus selalu melakukan alih pandang. Sebelumnya ini saya ceritakan pernah bekerja di salah satu yayasan kita dan Bu Hati, pimpinan Ibu Eli Risman yang sekarang sudah nonaktif. Di yayasan tersebut memang bergerak pada bidang edukasi baik edukasi anak, usia dini, remaja dan juga edukasi untuk parenting orang tuanya itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali itu memang saya dan juga teman-teman waktu itu mempunyai pengalaman harus cari data-data tentang hal-hal yang berbau pornografi, kasus-kasus pornografi, sehingga apa yang kami lihat tentunya sangat memuakkan karena itu kan sesuatu yang pornografi ya. Jadi memang kita baca, walaupun niat kita bukan untuk konsumsi, tapi kita niatnya bekerja dan juga kita lihat bahwa oh ini ada kasus di sini, kita catat, kita lakukan penelitian. Lalu saya juga turun ke sekolah-sekolah untuk melihat seberapa banyaknya mereka terpapar oleh pornografi, sejak usia berapa, segala macam. Dan penelitian-penelitian itu membuat Ibu Eli merasa bahwa kami semua, walaupun kita orang dewasa, kita butuh alih pandang. Alih pandang ini penting sekali karena menurut penelitian, apa-apa yang kita lihat itu akan tertanam di dalam otak. Dan yang terekam di dalam otak adalah sebanyak waktunya itu 0,3 detik. Jadi lebih cepat dari 1 detik. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan bahwa 0,3 detik itu pesan yang masuk bisa langsung masuk ke otak kita. Sehingga adalah namanya ini teori alih pandang. Ketika kita melihat segala sesuatu yang menurut nilai-nilai kita itu adalah termasuk aurat, termasuk pornografi, kita langsung alihkan pandangan kita, lalu ucapkan astagfirullah untuk kita. Tapi untuk anak-anak kita sebenarnya cukup saja untuk alihkan pandangan sambil diajarin juga perlahan untuk mengucapkan kalimat istighfar atau astagfirullahaladzim seperti itu. Nah, kemudian dari cerita tersebut bahwa memang itu sejalan dengan hadis Rasulullah yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa memang itu adalah hal yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti pernah lihat ya ayah bunda semua bahwa ketika kita lagi kerja gitu ya, lagi cari-cari data atau lagi cari-cari sesuatu di internet, tiba-tiba muncul pop up iklan gitu ya, langsung muncul pop up iklan gitu ya, ternyata ada pornografinya, ada gambar-gambar yang tidak senonohnya. Nah, itu sebenarnya teori dari orang-orang yang memang mau memasarkan hal-hal negatif tersebut. Jadi dia munculkan pop up supaya apa? Itu kan kurang dari 0,3 detik ya, lebih cepat dari 1 detik, sehingga memang tujuan utamanya mereka adalah membuat orang-orang jadi penasaran terhadap hal-hal tersebut, sehingga kita jadi mengklik atau kita jadi mau tahu tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, bahaya sekali bukan untuk teman-teman atau anak-anak kita yang memang yang tidak tahu, tidak paham apa itu, sehingga tidak sesuai, tidak
langsung spontan mengklik sehingga terbukalah hal-hal yang sebenarnya tidak boleh mereka lihat. Nah, oleh karena itu penting sekali dengan keterampilan alih pandang ini. Gimana caranya? Tentunya teman-teman harus mengajarkan putra-putrinya bahwa ini kita boleh lihat loh, kita boleh lihat gadget, tapi Allah itu senantiasa mengawasi kita. Tuhan kita itu senantiasa mengawasi kita dari atas sana loh. Jadi kalau nggak ada ayah, kalau nggak ada bunda, terus kamu tiba-tiba melihat sesuatu yang jelek, bunda memang nggak lihat, ayah memang nggak lihat, tapi Allah lihat loh, tapi Tuhan lihat. Jadi itu yang kita tanamkan sedari kecil. Kemudian kalau tidak sengaja mereka sudah benar-benar sudah mematuhi apa yang kita minta, tapi tetap muncul yang namanya pop up porno, terus ada hal-hal yang lagi baca cerita terus ceritanya pakaiannya tiba-tiba terbuka atau apa, ajari mereka bagaimana caranya meng-close, bagaimana caranya memencet tombol home, mungkin untuk tidak melihat kembali back atau tombol power untuk mematikan. Jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya terlihatnya kecil sekali ya, remeh-temeh sekali, tapi itu adalah penting untuk teman-teman, anak-anaknya, putra-putrinya jadi terbiasa. Oh, aduh ini jelek, langsung close. Jadi itu metode alih pandangnya. Kalau ternyata dilihatnya langsung bagaimana? Kalau dia lihat langsung di mall, suruh tundukkan pandangannya atau palingkan wajahnya, seperti itu. Jadi kita sudah tanamkan itu sejak kecil sehingga apa-apa yang kita tanamkan terus-menerus kita praktekkan tentunya menjadi kebiasaan dan jadi perilaku baik untuk anak-anak kita nanti, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Itu tadi. Nah, ini adalah 3 hal penting. 3 hal penting yang diperlukan, yaitu keteladanan. Seperti tadi, aduh nggak mungkin deh anak aku ini nggak main gadget ya, jelas nggak mungkin, orang tuanya aja banyak banget lihat gadgetnya, bisa gitu. Jadi kita introspeksi diri kita dulu, bagaimana penggunaan gadget kita sehari-hari di depan anak-anak kita. Dan juga pembiasaan tentunya waktunya, dalam waktunya juga, dan juga konten tadi ya, cek dan cermat. Kemudian penghargaan dan konsekuensi. Jadi kita apa yang kita lakukan, kita harus bisa mengapresiasi dan juga bisa tegas terhadap apa yang kita sudah lakukan. Oke, nah kegagalan pertama dan utama orang tua adalah abai dalam menjalin hubungan emosi yang erat dengan anak dengan tidak memenuhi waktu dan perhatian yang mereka butuhkan. Ini adalah kata-kata dari Ibu Eli Risman. Jadi setiap apa-apa yang kita lakukan, setidaknya kita sebagai orang tua harus selalu sadar ya. Kata kuncinya tuh sadar terhadap apa yang kita lakukan dan jangan sampai kita abai terhadap kelekatan atau hubungan emosi yang erat itu dengan anak-anak kita. Seperti itu. Ini ada beberapa quotes yang bisa kita resapi bersama. Anak usia dini dalam masa golden age adalah raja yang punya kerajaan bermain. Jadi usia 1 sampai 5 tahun adalah memang tugas utamanya bermain. Jadi kalau misalnya anak-anak usia segini ya wajar saja, memang perkembangannya adalah tugasnya adalah bermain. Dan pintar itu ada waktunya, karena yang dahulu berkembang adalah pusat perasaan. Anak usia dini atau balita harus jadi anak yang bahagia, bukan jadi anak yang pintar. Nah, ini juga yang mungkin ayah bunda, teman-teman semua bisa perhatikan kalau anaknya lagi cranky, lagi rewel-rewel. Kita cek dulu 3 ini apakah sudah terpenuhi dengan baik. Makannya sudah terpenuhikah? Misalnya lagi rewel, oh tapi dia udah barusan udah makan kok, berarti dia bukan lapar. Mainnya bagaimana dan tidurnya. Biasanya kan anak-anak tuh kalau mau tidur suka rewel dulu ya. Jadi kalau misalnya 3 poin ini sudah terpenuhi, otomatis insya Allah teman-teman anak-anaknya itu sudah terpenuhi kebutuhannya sehingga tidak lagi rewel, tidak lagi cranky, seperti itu.
Oke, terakhir kemampuan orang tua mendidik anak ada batasnya, sedangkan pintu pertolongan Allah tidak terbatas. Maka iringi proses mendidik anak dengan doa. Jadi kita tidak terlepas dari kondisi spiritual kita terhadap Tuhan, terhadap Allah. Segala ujian, misal, aduh aku kayaknya udah paham parenting, aku tuh anak psikologi, masa sih anak aku kayak gini? Kan kadang ada ya bahasan kayak gitu. Tapi ternyata itu tidak terlepas dari hubungan kita terhadap Tuhan, hubungan kita terhadap Allah. Jadi teman-teman, sekeras apapun kita lakukan, kita berusaha, tentunya kita juga harus berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan anak-anak kita. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti langsung aja kita diskusinya bisa kita mulai ya Mbak Atri ya. Betul banget. Tuh. Terima kasih Mbak Winda. Saya dapat informasi kita belum tahu. Nah ini yang salah satunya yang kita nih yang benar banget ya, Ki. Alih pandang itu juga aku juga baru tahu nih ternyata seperti itu. Yang tahu kita nyerobot aja udah nggak boleh kayak gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah gabung, yang baru gabung juga makasih. Kak, kalau nggak ada kalau udah kenal mau nambah kan gitu kan nanti bakalan ada ilmu yang mungkin ke anak-anak kita di era benar-benar digital ini. Oke, terus teman-teman jangan leave dulu karena jangan di panitia itu hadiah masih banyak. Nanti syaratnya cuman mudah banget. Syaratnya kalian di sesi tanya jawab ini boleh deh sharing, tanya, atau mungkin ngasih informasi juga ya Mbak Winda ya ke kita. Jadi langsung kalau tanya nanti kita catat, langsung kita kasih GIF, nanti kita informasikan secara keseluruhan di IG Askarlo 2008 ya. Oke, enaknya ini gini ya, Mbak Winda ya. Banyakan kan teman-teman pasti taunya, aku juga baru tahu bahwa screening time itu ternyata ini cuma ngevideo, lihat video aja YouTube, tapi kita pasif itu namanya screening time. Yang kita pikir itu anak pegang HP itu namanya screening time. Anak nonton TV, nonton iklan itu juga screening time. Dan baru tahu ternyata screening time ini ada perbedaannya. Yang screening time itu seperti yang game yang nggak bermanfaat, terus juga ternyata daring, terus nonton atau game edukasi yang di HP itu juga bukan screening time. Ternyata seperti itu ilmu baru juga bagi dan teman-teman sekalian. Oke, aku mau menyapa dulu ya Mbak Winda ya. Di sini udah ada 22 partisipan. Makasih banget. Ada Meli, ada Nura, ada Mbak Puji, Lestari, Tara, Bu Sarah. Oke. Sila, halo. Sama Mbak Ani. Ani, anaknya mana nih? Anaknya Sofi, bisa cam aja. Mbak Feja, terus Pak Yudi, apa kabar nih Pak? Mame Nina. Oke, ini mungkin nanti kalau ada nambah lagi nggak apa-apa. Kira-kira aku mau ngasih beberapa pertanyaan nih yang seputar dari teman-teman dari IG. Pertanyaan adalah yang pertama nih, aku sendiri sebenarnya yang nanya nih. Oke, tadi kayaknya yang tentang screening time. Ini yang dari Mbak Dede aja deh, dari Mbak Dede. Tip dong Atri, ya ada tipsnya enggak? Kayak gitu. Oke, nanti yang tentang screening time dulu ya. Ini dari Tara. Tara, screening time buat baby under 2 tahun maksimal berapa jam ya per hari atau bahkan nggak boleh sama sekali? Itu kayaknya tadi udah dibahas ya Mbak Winda ya. Jadi untuk buat
2 tahun itu tadi adalah kurang lebihnya malah cuma kurang dari 1 jam ya kalau nggak salah ya. Ya, kurang dari 2 tahun ya? Ya, kurang dari Kurang dari 2 2 tahun. tahun itu 1 sampai 2 tahun kurang dari 1 jam usianya. Kurang dari 1 Kurang dari jam, 1 jam. betul. Jadi Terus ini eh, dari Pak Dindu. jadi Mbak Winda, sebenarnya ada yang mau ditambahkan? ada usia usia 1 tahun, kurang dari 1 tahun itu tidak boleh menatap layar sama sekali. Tapi kalau memang ada interaksi seperti video call, kadang ada pertanyaan tentang orang tua yang LDM, sehingga anaknya tidak bisa berinteraksi dengan ayahnya, kemudian dia usianya baru kurang dari 1 tahun, itu boleh melakukan video call terhadap anaknya. Jadi seperti yang slide tadi sudah saya jelaskan juga, bahwa kalau memang ada interaksi itu diperbolehkan dan itu bukan termasuk screen time gitu. Oke, betul banget. Sip, sip, sip. Oke, catat. Oke, Ada lagi? ini dari Mbak Vera. Untuk mengatasi sibling yang terjadi pada kakak dan adik dengan jarak usia yang dekat, ya ampun ini aku juga mengalaminya. Begitu. Gimana ya Mbak Winda ya? By the way, Mbak Winda anak pertama dan anak kedua jaraknya berapa tahun? 2,5 tahun, lumayan cukup dekat juga ya. Lumayan. Jadi Oke, memang gimana? nggak bisa dipungkiri ya, kakak adik ini dengan usia jarak yang dekat, memang ada sesuatu yang memang harus disabar-sabarin ya orang tuanya. Nih jadi apa namanya, mengatasi sibling yang terjadi pada kakak dan adik yang jaraknya usianya dekat. Kadang memang kita nggak tahu apakah dalam proses ketika kita mengandung sang kakak tuh punya kecemburuan yang diperlihatkan atau dipendam. Kadang setiap anak kan unik dan berbeda. Kadang kelihatan, mungkin kelihatannya kalau ada adiknya lahir, pas adiknya lahir dia senang-senang aja kok, nggak menunjukkan hal-hal yang cemburu, tapi bisa jadi itu terpendam. Makanya gimana mengatasinya semenjak semenjak kita udah tahu nih, aduh nih aku udah hamil lagi nih anak kedua, padahal anakku tuh genap em, belum genap 2 tahun atau belum genap 3 tahun. Kita maksimalkan dulu kasih sayang kita untuk si kakak sebelum si adik lahir. Jadi kita mengatasi itu sebelum benar-benar hadir sang adik. Jadi kita curahkan semua perhatian kepada sang kakak. Nah, namun memang kadang kita nggak bisa mengontrol semuanya. Kakak dan adik yang memang sudah interaksinya kadang merasa cemburu terhadap adiknya, kakaknya merasa cemburu terhadap adiknya yang selalu dekat, selalu diurusi. Nah, makanya kita butuh membagi peran, butuh juga membagi tugas antara adik dan kakak. Jadi kita butuh senantiasa memberikan apa namanya ya, sugesti-sugesti positif terhadap sang kakak bahwa adik ini baik loh, adik tuh harus disayangi loh. Terus kepada adik juga, walaupun adik belum mengerti apa yang kita ucapkan, tapi senantiasa kita ucapkan, otomatis nanti akan dipahami juga oleh sang adik. Jadi kakak itu harus disayangi loh, adik itu harus disayangi loh setiap hari seperti itu. Dan juga tentunya kita harus benar-benar menjadi orang tua yang mindful. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kakak yang harus selalu mengalah, padahal tidak juga. Padahal kita harus tahu juga apa sih di balik keributan si kakak dan si adik tuh ada apa, ada permasalahan apa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya udahlah kakaknya yang harus ngalah, nggak bisa begitu. Adik tuh masih kecil, jadi kita tuh nggak boleh tuh yang namanya adik dikasih hukuman atau dikasih sesuatu yang ditegur tuh nggak boleh. Padahal kita harus menjadi orang tua yang benar-benar sadar apa yang kita lakukan dan harus objektif terhadap kesalahan anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita tahu yang salah ya adik, ya berarti yang harus menerima hukumannya tentu adik. Tentunya hukuman juga kita berikan sesuai dengan batasan dan usia-usia adik tersebut gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, karena memang saya juga masih terus belajar nih untuk si kakak adik yang kadang-kadang memang selalu berantem. Ya, bener banget. Aku
mungkin nanti kadang tuh kan kita berprinsip bahwa yang mainan dipegang adik dulu berarti kakak yang ngalah misal, atau kakak mainannya pegang dulu nanti berarti adik yang ngalah kayak gitu kan, nggak seharus yang kayak kakak ngalah terus misalkan seperti itu ya. Iya, Bener betul banget. sekali, Mbak. Jadi ajak juga kakak untuk memahami bahwa saatnya berbagi, saatnya mengetahui bahwa ini adalah punyaku, aku belum selesai main, itu juga bisa diungkapkan. Jadi ungkapkan perasaannya, ajarkan anak untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau dia sebel juga sama orang tuanya diungkap. Aku sedih, aku marah, itu penting juga supaya kita tahu. Oh, ternyata si kakak nih marah nih kalau aku tegur di depan adik atau begitu juga sebaliknya. Jadi pemberitahuan terhadap emosi, jenis-jenis perasaan itu juga penting sekali untuk praktek dalam memisahkan si sibling ini ya gitu. Oke. Mudah-mudahan Ini udah uh, mulai ada banyak ya, oke. Winda. Kita satu satu satu. Oke. Tanya dong dari Mbak Kiki lagi. Berapa pengaruh screen time dengan gejala speed? Ini bener banget aku juga nanti kan tuh anak ya. Tuh. Kadang ya emang niruin, tapi kadang malah jadinya apa pengaruh di lain dah. Bener nggak? Iya, betul sekali. Ini saya temui juga di murid-murid saya. Memang sangat berpengaruh. Jadi waktu screen time yang terlalu lama itu dari media apa saja ya, baik itu TV atau gadget atau apa, itu sangat mempengaruhi perkembangan bicara atau perkembangan komunikasi seorang anak. Jadi ketika memang kita sebagai orang tua tidak memberikan interaksi yang stimulasi komunikasi yang banyak, tapi lebih ke screen time misalnya, lihat TV aja atau lihat gadget aja, sehingga dalam prakteknya banyak kosakata yang memang tidak bisa dia rekam secara otaknya gitu ya. Jadi ada juga yang menghambat, kalau di ini ada sel-sel di otaknya yang bisa terputus atau bahkan tidak tersambung karena memang terlalu banyak stimulasi dari gadgetnya seperti itu. Ini kalau ditanya seberapa pengaruh, tentu sangat berpengaruh karena saya banyak menemui anak-anak di era pandemi ini yang memang belum bisa berbicara di usia 4 tahun. Sebenarnya sih bisa berbicara, tapi hanya satu kata, dua kata, atau bahkan perbendaharaan katanya sedikit. Sehingga sebenarnya usia 4 tahun kan tentunya sudah bisa merangkai satu kalimat dengan 2 sampai 3 kata seperti itu. Jadi bukan hanya menunjuk atau apa. Itu kalau udah di usia 4 tahun belum bisa seperti itu bukan namanya, bukan speech delay lagi, tapi ada gangguan, namanya gangguan bahasa seperti itu. Jadi memang kalau ditanya seberapa pengaruhnya, sangat berpengaruh, sehingga kita benar-benar harus melakukan cara-cara seperti membaca buku bersama-sama, tentunya emosi atau keterikatan antara orang tua dan juga anak juga sering dilakukan, ngobrol bareng, hal-hal yang apa diobrolin aja, itu sudah termasuk stimulasi bicara atau stimulasi komunikasi seperti itu. Oke, berarti kalaupun misalkan memang kepentoknya adalah di gadget, intinya pegang gadget itu pun kita juga harus milih-milih ya agar dia anggasin. Oke, ada lagi ini Mbak dari Bu Kinanti. Oh, dari Ani dulu. Untuk anak 3 tahun, baiknya itu diberikan kegiatan yang seperti apa ya untuk persiapan sekolah nantinya. Kan karena mungkin 4 tahun itu kan juga udah PAUD ya. Jadi kira-kira kegiatan apa sih? Dan 4 tahun itu yang untuk PAUD ini mungkin teman-teman yang lain udah ada yang anaknya PAUD ya. Kira-kira masuk PAUD aja edukasinya udah harus bisa A, udah harus bisa B kayak gitu. Nah, itu gimana ya untuk mempersiapkan
menghadapi sekolah di umur misal 4 tahun atau 3 tahun, bahkan ada yang udah sekolah juga kan Mbak Winda. Itu gimana? Sebenarnya usia wajib sekolah itu adalah usia-usia TK ya, usia TK, SD itu tuh wajib sekolah. Tapi kalau untuk preschool itu sebenarnya bukan sekolah ya. Kalaupun dia Oke. ajak anaknya untuk kegiatan di suatu lembaga, itu namanya bukan sekolah tapi lebih ke bermain. Untuk anak 3 tahun baiknya diberikan kegiatan yang seperti apa? Sebenarnya seperti yang tadi ada di slide juga, usia 1 sampai 5 tahun adalah waktunya bermain. Jadi puas-puasilah mereka bermain. Bermainnya apa? Itu tentu tentu ada bermain bebas, ada bermain yang kita berikan waktunya, cara bermainnya. Di usia 3 tahun tentunya juga permainan bisa kita rancang, bisa kita ciptakan sendiri dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Kalau berkaitan dengan persiapan sekolah itu tidak melulu hanya soal bisa baca, bisa tulis, atau bisa matematika, berhitung, tidak hanya tentang hal akademik tersebut. Hal tersebut penting, tapi tentunya untuk mencapai hal tersebut, si calistung tersebut tentunya butuh kesiapan dari putra-putrinya untuk duduk tenang, untuk fokus. Kalau kita misalnya mau ngajarin anak-anak tentang huruf, itu juga kita butuh persiapan anak-anak untuk tahu arah dulu. Arahnya tuh kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu penting. Jadi mungkin kita bisa memberikan permainan-permainan yang mengarah ke situ. Misalnya lempar bola dong ke samping, coba lempar bola ke depan, ke belakang, seperti itu. Itu udah termaksud stimulasi untuk persiapan ke sekolah, karena sekolah itu tidak hanya melulu tentang calistung. Kemudian persiapan untuk fokus, karena kalau kita mau ngajarin anak bisa baca, bisa tulis, tentunya kita butuh mereka, anak-anak kita, untuk duduk tenang dulu, fokus dulu, bisa mendengarkan instruksi terlebih dahulu. Jadi bisa ayah bunda, teman-teman semua bisa ciptakan kegiatan-kegiatan bermain yang bisa mengarah pada hal-hal di usia tahapan perkembangan di 3 tahun. Untuk mendapatkan tahapan perkembangannya gampang banget, teman-teman sudah banyak di internet, tinggal di googling aja pasti dapat tahapan-tahapan sesuai dengan fase-fasenya tersebut gitu. Ya, berarti sebenarnya kayak PAUD terus juga TK itu masih arah ke bermain. Jadi mungkin kita mengarahnya ke ngajak anak bermain yang tidak terlalu berat ya. Misalkan kayak udah ini harus B kayak gitu kan kayaknya nggak belum perlu dulu ya kayak gitu ya. Yang penting ngarah ke yang bisa anak tuh fokus. Itu yang Betul. bener-bener Jadi betul. Air banget itu. iya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang ayah bunda bisa ciptakan sendiri, tentunya nanti di dalamnya ada tujuan-tujuannya nih. Misalnya nih aku mau ajak main lempar tangkap bola. Fokusnya adalah tujuannya pengen melatih konsentrasi atau fokus. Gimana dia caranya melempar bola sesuai dengan uh, keranjangnya, atau sesuai dengan warnanya, atau sesuai dengan itu. Jadi teman-teman bisa ciptakan sendiri di rumah dengan barang-barang dan bahan-bahan yang ada di rumah. Oke. Oke, thank you Mbak Winda. Thank you juga tadi Ani. Nanti kalau misalnya bisa tanya enggaknya kita se-server men, ya kan? Terus Bu, ya sini ada Kiki, ada Buki nanti. Makasih ya udah bener-bener berpartisipasi nih. Nanyain Mbak Winda, game education yang bisa bikin addiction juga nggak ya? Game Kayak ketagihan education, gadget nggak sih? iya, game educationnya itu kalau memang dia games edukasi atau dia itu pembelajaran, otomatis kalau dia jadi kecanduan, bukan karena kecanduan si gamesnya, bisa jadi dia jadi tertantang
untuk mengikuti gamesnya dengan tingkat yang lebih sulit lagi. Misalnya, aduh ini level 1 aku udah menang, ini aku level 2, kemudian level 3 jadi tertantang. Kalau ditanya apakah bisa bikin adiksi atau kecanduan gadget juga bisa kalau ditanyanya pertanyaan seperti itu. Tapi kita bisa lihat lagi, kita harus dua cermat dan cek waktunya juga. Walaupun itu games education, kalau kita berikan waktunya itu melebihi dari screen time yang tadi, tentunya untuk memicu kecenderungan adiksi sangat besar. Tapi kalau kita bijak, walaupun itu edukasi, games edukasi, jadi kita tetap harus pantau waktunya dan kontennya seperti itu. Jadi bisa saja mempengaruhi adiksi atau jadi adiksi karena memang ini kan berkaitan, adiksi itu kan segala sesuatu yang kita lakukan yang berlebihan. Jadi benar banget. berlebihan. Jadi bisa saja kalau memang dilakukannya tidak sesuai dengan waktunya seperti itu. Karena jujur sendiri ya, aku juga melihat untuk pandangan sekarang yang kayaknya hierarkinya orang tua, anak setahun atau misal di atas 2 tahun belum aku kasih TV, belum aku kasih HP kayak gitu kan. Ya oke sih, mungkin bagi mereka yang mempunyai waktu untuk masih perhatian lebih ya, bekerja, perlu bersih-bersih, gadget gitu kan. Mungkin solusinya memang games edukasi tapi tetap dibatasi. Jadi biar nggak ketagihan atau kecanduan, yang pastinya untuk batasan jamnya juga dibatasin, jangan lebih, misal kalau yang 2 tahun ke atas jangan lebih dari 1 jam ya Mbak Winda ya. Iya betul. Oke, ada lagi loh ini pertanyaannya, by the way Mbak Winda sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin anak yang pada saat mengajar daring gitu ya, daring itu nggak fokus gitu, pernah nggak? Oh, banyak. Dan sering karena kalau daring atau secara online itu kan terbatas ya, penglihatan kita sebagai fasilitator, sebagai guru juga terbatas, hanya sebatas layar. Jadi kalau anaknya nggak fokus ya banyak, karena memang ada tipe-tipe belajar juga kan. Anak-anak kan ada tipe-tipe pembelajarnya. Jadi kalau anak-anak itu tipenya kinestetik, tentunya dia nggak bisa tuh duduk tenang. Dia dia bisa memperhatikan kita, tapi kita nggak bisa memantau dia apakah dia memperhatikan kita atau tidak seperti itu. Jadi kalau ditanya banyak sekali dan ada tipe-tipenya, emang tidak semua anak bisa melakukan pembelajaran daring. Jadi sehingga kalau makanya ada juga walaupun saya buka kelas online atau kelas daring itu kadang kadang memang saya batasi usianya memang dari 2 tahun, 2 sampai 5 tahun. Karena kalau untuk 1 tahun saya rasa lebih oke kalau dilakukan langsung atau bersama orang tuanya Langsung, seperti itu. betul, interaksi langsung ya daripada daring ya kalau untuk Iya, 1 tahun. sebenarnya bisa saja dengan pendampingan khusus ya, maksudnya dengan benar-benar pendampingan dari orang tua. Orang tuanya ikutan, oke. Oke, lanjut lagi, banyak banget pertanyaannya, ini banyak kan dari para emak-emak ya. Dari Bu Anggi, kalau school gitu misal playgroup atau langsung TK ya, bagusnya yang pakai bahasa ibu dulu atau langsung bilingual. Secara kita juga di dunia yang sudah 4.0 ya Bu, anak kecil sudah bisa speech in English. Kalau dulu kita mengenal bahasa Inggris tuh baru SD, SMP, ini anak playgroup juga udah. Gimana tuh Mbak Winda? Kalau dari pengalaman saya memang anak-anak memang mudah sekali diajari untuk bahasa kedua atau bahasa Inggris atau bahasa apa ya, bahasa kedua selain bahasa ibunya. Cepat sekali menangkap. Sehingga banyak sekali anak-anak yang memang sudah cis pakai bahasa Inggris semuanya ya. Hebat-hebat. Tapi memang kalau ditanya yang perlu kita matangkan dulu dan supaya tidak ada bingung bahasa sesuai yang sudah saya pelajari dan saya praktekkan juga di sekolahan sebelum saya, itu memang kita harus mematangkan bahasa ibunya dulu.
sehingga tidak ada bingung bahasa di kemudian hari, dan biarkan anak-anak memahami dulu kata-kata dari bahasa ibunya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mau bahasa selanjutnya boleh sekali diajarkan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain juga seperti itu. Karena belajarnya juga dengan metode-metode bermain itu dia tadi kan, karena usia-usia golden age, usia anak prasekolah 1 sampai 5 tahun bukannya kewajiban mereka untuk mengetahui segala sesuatu. Seperti tadi, pintar itu ada waktunya, sehingga kalau ditanya seperti ini, maka yang harus kita matangkan adalah bahasa ibunya terlebih dahulu. Oh ya, sepertinya ada yang kelewat ya, Mbak. Di atas ada pertanyaan juga tuh, di atas Mbak Oh Afi. iya, Iya. punya Mbak Kiki. Oh Bukan, iya. overstimulated. Benar ya? Overstimulated. Tidak baik ya. Ada lagi nih. Yang mana yang terlewat, Mbak Winda? Yang pengenangan aurat. Oh iya, nih. Dari Bu Kinanti, setuju banget tuh pengenalan tentang aurat sejak dini. Ada guideline-nya nggak ya? Sejauh mana sih kita memberikan sex education ke anak yang under 5 years old? Iya, berkaitan dengan ini sebenarnya ini pembahasannya beda lagi, lebih panjang lagi kalau ngomongin tentang sex education anak usia dini. Dari hal-hal Boleh lanjut buat topik hal-hal selanjutnya. berkaitan dengan em, kelaminnya, jenis kelaminnya itu juga penting. Itu termasuk sex education juga yang harus kita kenalkan tentunya dengan sejak dini. Bahkan pas mereka bayi, kita juga harus minta izin ketika mengganti popok atau menyentuh bagian kemaluannya. Itu adalah hal-hal contoh-contoh sex education di bawah usia 5 tahun. Jadi hal-hal seperti itu adalah sex education. Jangan sampai kalau kita udah ngomongin seks itu kayaknya mikirnya tuh, waduh nggak bisa, mana mungkin ya anak usia segini diajarin sex education gitu. Padahal nggak nggak seperti itu juga kok. Tentang sex education tuh luas, pembahasannya luas, lebih ke totalitas pribadi, bagaimana kita bersikap, bagaimana nantinya anak kita sebagai laki-laki bersikap, sebagai perempuan bersikap. Jadi memang harus ada pembahasan tentang hal ini sedini mungkin seperti itu. Oke, nanti kalau misalkan kita boleh tuh. Iya, Yang mungkin seperti nanti itu, ya karena kan lain penting kali banget ya. kita akan bahas Betul. bahas ini ya Betul. lebih dalam lagi. Ada lagi nih, ada lagi Mbak Winda. Kita mau break dulu nggak? Mungkin Mbak Winda mau minum? Aman, aman, aman. Aman ya. Lanjut ya. Ya. Ini dari Sofi, Mbak Sofi. Menurut Mbak Winda, usia anak masuk SD idealnya umur berapa ya? 6 atau 7? Dan sekarang kayak dulu kita kan 6 ya. Sekarang kayaknya banyak kan 7. Kalau kurang dari 7 Iya. kayak kayak harus tes psikotes gitu-gitu. Ya nggak Oh sih, iya, benar nggak? betul, betul, betul. eh Sebenarnya untuk usia tidak terlepas dari kesiapan si anak itu sendiri. Kalau pemerintah sekarang, maaf, kalau pemerintah sekarang menetapkannya 7 tahun ya, karena kalau mau masuk sekolah negeri sekarang tuh 7 tahun. Bahkan sudah ada peraturannya, sebelum masuk usia 7 tahun tidak boleh, tidak pokoknya nggak Nah, boleh bener gitu ya. banget. Kebanyakan yang usianya di bawah justru memilih sekolah swasta. Sebenarnya ini kembali lagi keputusan sebagai orang tua, karena orang tua paling paham kapan siapnya anak-anaknya masing-masing. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Tentunya dari kesiapannya anak-anaknya itu sendiri, bagaimana mereka rentang fokusnya, apakah sudah bisa untuk mendengarkan instruksi, sudah bisakah kalau misalnya duduk tenang ya sekitar 20 menit mungkin duduk tenangnya. Untuk anak SD kan 20, nggak mungkin kan langsung panjang rentang konsentrasinya. Terus juga apakah sudah
sudah siap emosinya. Kadang kalau kita lihat bukan hanya dari sisi atau segi kognitifnya. Kadang hal-hal yang berkaitan dengan emosi sudah suka terabaikan oleh kita sebagai orang tua. Kadang dia tuh udah pinter kok, udah 5 tahun, udah pinter, semuanya udah bisa, ABC udah bisa, calistung udah bisa. Tapi ternyata emosi suka masih meledak-meledak, masih tantrum terhadap hal-hal yang kecil. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Jadi jangan sampai karena pengen anaknya benar-benar sekolahnya lebih muda gitu ya, jadi udah bisa semua kok, terus tapi kita terabaikan, lupa sama tentang emosinya atau regulasi emosi anak tersebut. Jadi kita biarkan dulu mereka matang, mereka puas dengan masa bermainnya, sehingga kalau memang orang tua atau teman-teman semua udah ngerasa udah siap nih, dari segala sisi dia sudah siap, ya silakan. Itu keputusannya ada di teman-teman gitu. Oke, berarti Jadi kesimpulannya itu unik ya, setiap orang tuh unik, setiap anak unik, jadi hanya orang tuanya yang bisa menilai. Atau kalau butuh profesional juga boleh banget, bisa konsultasi, bisa psikotes dulu mungkin kalau sama psikolog supaya lebih yakin lagi gimana. Biasanya kan ada tes kematangan sekolah. Nah, ya, itu bisa. betul banget. Itu mungkin bergunanya karena itu ya, karena bisa mengetahui tidak cuma dari segi kognitif, tapi juga secara emosional. Itu yang sebenarnya emosional, mengajarkan anak untuk, emotional building yang baik, itu juga membutuhkan emak-emak yang sabar. Itu curhat saya. Oke, lanjut lagi. Berarti Mbak Sofi, nanti si kakak kalau misalkan udah emosionalnya tergantung dari mami sama bapak sama ibunya ya. Kalau dari kognitif oke, dari emosional oke, bisa baik 6 maupun 7 nggak apa-apa masuk sekolah ya. Yang penting kalau negeri berarti 7 tahun tetap. Oke, lanjut dari Mbak Ridian. Jadi Bu Ridian, halo Bu. Izin bertanya dong, tipsnya memberi pemahaman kepada keluarga besar tentang aturan screen time bagi anak. Seringnya itu di rumah sudah ketat nih aturan screen time-nya. Tapi ketika kumpul sama sepupu, nah itu benar banget. Gimana tuh Mbak Winda? Iya, betul sekali. Ini memang tugas kita semua untuk selalu mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita punya aturan, tapi aturannya tidak selaras dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya ambiar semuanya ya. Jadinya Iya. apa yang sudah kita bangun jadi dari nol lagi. Tapi tentunya ini adalah maaf ya berisiknya anak-anak. Tentunya ini adalah masalah buat kita semua ya, karena kadang apa yang sudah kita terapkan berbeda dengan apa yang sudah diterapkan oleh saudara-saudara kita atau orang-orang lain. Kalau memang ini terjadinya hanya sekali dua kali, tentunya kita bisa mengetahui dan bisa memberikan penjelasan kepada anak kita. Nah, itu kan ini kan sedang acara keluarga, jadi ibu bunda boleh kasih kelonggaran seperti itu. Atau kalau memang, maaf ya sebentar. Maaf ya, berisik. Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau memang kalau yang saya lakukan adalah itu. Jadi boleh diberikan kelonggaran kalau memang terjadinya kan nggak setiap hari ngumpul kan, nggak setiap hari ada kegiatan-kegiatan bersama sepupu. Tapi kalau memang itu terjadinya setiap saat, misalnya ada temennya yang tiba-tiba manggil, siapa, misalnya Zia main yuk, terus ternyata dikasih main gadget. Terus kita bisa kasih pemahaman kepada anak kita setelah anak tersebut pulang dan gini, kok main gadget sih, kan bunda udah kasih tahu main gadgetnya tuh kalau sama bunda. Iya tapi kan teman aku misalnya yang ajak main. Oh gitu, tapi kan Zia kan anak bunda, berarti Zia ikut aturan bunda gitu. Jadi kita pahami bahwa kita punya aturan, keluarga lain punya aturan. Jadi biarkan anak kita bisa juga melatih kemampuan berpikir bahwa setiap orang punya aturannya masing-masing dan kita harus hargai itu. Yang terpenting kita mengikuti aturan yang
ayah dan bunda terapkan gitu. Yang ini sharing pengalaman aku aja ya bersama suamiku dan anak-anakku seperti itu. Jadi kalau memang kamu kan anak bunda, jadi kamu ikutnya aturan bunda. Itu terus menerus nggak mungkin sih langsung oh gitu, langsung diturutin gitu nggak mungkin. Tapi terus menerus kita berikan, kita kasih tahu bahwa itu nanti juga akan terekam di kepala anak-anak kita bahwa oh iya ya ini kan aturan keluargaku. Oh ya udah. Jadi sampai dia besar, insya Allah nanti akan tertanam bahwa oh ya udah ini aturanku. Kalau jam segini aku harus begini, kalau jam segini aku harus begini gitu. Itu sih yang ditanamkan. Mudah-mudahan membantu ya, Mbak. Oke, jadi kesimpulannya mungkin Bu Ridian Iya. bisa. Ini kan kebetulan Mbak Ridian ini anaknya masih bayi nih. Jadi nanti kan nggak ngerti ya, kita belum bisa berkomunikasi. Misal kalau anaknya masih udah gede gitu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak anak masih bayi kan kadang dikasih tontonan nih dek, TikTok nih dek, gitu misalkan kan. Nah, mungkin gimana tuh kalau misalkan bayi belum bisa ngomong kan, maksudnya itu gimana Ya ya? itulah makanya kalau masih bayi kan otomatis kita nggak bisa kita sebagai orang tua tentunya selalu bersama anak kita tersebut kan. Makanya di mana ketika anak kita terpapar ya memang bersama kita karena seharusnya kita mengawasi anak kita tersebut sehingga kalau ada orang lain atau apa yang memberikan waktu screen time-nya kita beritahu aja secara halus bahwa oh maaf ya ini belum bisa nih belum ngerti nih adiknya nih karena masih bayi nih gitu dan lakukan Betul. aktivitas yang lain jadi karena masih balita tentunya selalu dalam pengawasan kita gitu. Oke, berarti intinya hierarkinya kita kalau udah punya rules bahwa membatasi uh, dari gadget, ya udah mau sama saudara kita tetap ngomong ya, maksudnya dengan baik-baik gitu ya, Dek. Ini adiknya belum ngerti, misal seperti itu kali ya, Mbak Winda ya. Oke, ini semoga membantu ya, Bu Ridian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa menyusul. Nah, lanjut lagi dari Mbak Sarah. Bu Sarah, nanya ya Mbak Winda, gimana menyikapi anak yang sekolah di masa pandemi yang kegiatannya banyak di rumah dengan gadget dan ketika udah mulai tatap muka, si anak malah terlalu nyaman di rumah. Jadi si anak nggak mau berangkat sekolah dengan berbagai alasan. Mungkin ada tips nggak sih mengembalikan mood si anak supaya mau dan semangat tatap muka, sekolah tatap muka lagi. Oke, terima kasih Wah Bu. luar biasa ya memang apa namanya ujian-ujiannya seorang ibu itu luar biasa. Padahal sebelumnya tapi boleh tanya nggak sebelumnya anaknya sudah pernah sekolah tatap muka atau belum? Bu Sarah? Kayaknya kalau di Pekalongan sini itu udah tapi dibatasin. Jadi kayak seminggu 3 kali. Kalau pengalaman ponakan aku ya, yang kayak SD gitu tuh kayaknya udah. Oh, jadi Cuman sebenarnya dibatasi. anaknya sebenarnya udah pernah em, sekolah sebelum pandemi, terus tiba-tiba pandemi, terus harus sekolah lagi gitu kali ya, mungkin ya. Betul. Iya, memang sebenarnya perlu kita ini dulu nih, kita liatin dan kita cermati dulu, karena sekolah memang kalau memunculkan semangat sekolah itu kan tergantung juga ya beda-beda di setiap sekolah bagaimana kegiatannya apalagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak usia dini atau anak-anak SD bagaimana cara pengajarannya kita bisa gali lagi nih ini kenapa ya anaknya nggak mau nggak semangat lagi sekolah padahal kalau di sekolah kan bertemu dengan teman-teman bertemu dengan ibu Ya. guru nanti penjelasannya juga jadi lebih mengerti apa yang membuat kita harus tahu lagi kita harus gali lagi sebenarnya apa sih yang buat dia nggak sekolah malas sekolah tuh apanya gitu apa karena pengajarannya atau karena memang ya aku lebih suka daring misalnya lebih sukanya tuh di mana. Jadi itu sih yang harus kita gali dulu sebelum kita memberikan solusi dari si anak tersebut. Misalnya, oh emang emang ternyata ternyata anaknya memang lebih suka sekolah daring nih soalnya dia tuh lebih lebih semangat kalau
suasana yang sendiri atau introvert gitu ya. Semangatnya tuh kalau dia lagi sendiri. Terus kita gali lagi apa karena metode pengajarannya atau bukan. Jadi kalau misalnya kita lihat karena emang anaknya suka aja tuh sendiri di rumah gitu. Ya udah berarti kita harus kasih tahu lagi bahwa di sekolah pun juga belum terlalu ramai kok gitu. Di sekolah juga belum terlalu ramai, jadi boleh kok nanti ada saat-saatnya nanti kamu di rumah sendiri juga. Misalnya kalau memang karena dia terlalu nyaman untuk di rumah. Tapi kalau saya rasa sih bukan hal tersebut ya Mas. Makanya ini harus digali lebih lanjut ya. Kenapa mereka jadi mulai terlalu nyaman? Apa karena di rumah tuh jadi santai ngerjain tugasnya, boleh sambil Nah, tidur-tiduran, bisa sambil makan, misalnya gitu. Di sekolah kan lebih makan aja nggak boleh sama guru misalnya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar gali kenapa nih anak aku tuh nggak mood lagi nih sekolahnya. Karena apa sehingga kita bisa pikirkan lagi solusi yang benar-benar bisa kita kembalikan lagi mood anak kita untuk semangat sekolah gitu. Kalau kalau kata apa namanya beberapa teman saya ada yang bilang aduh orang tua nih males nih ngajarin anaknya daring. Terus tiba-tiba sudah tatap muka lagi. Terus ada lelucon atau dari teman saya bilang, sebenarnya dari dulu mau PTM atau daring, sekalipun anak-anak memang tidak suka sekolah. Jadi mau PTM atau daring ya sama aja gitu kan. Ada pembahasan seperti itu. Sebenarnya munculnya kata-kata tersebut bisa jadi dari sistem sekolah yang memang tidak menyenangkan atau tidak ramah anak. Atau memang dari kegiatan-kegiatan yang terlalu berat untuk anak. Jadi wah panjang banget nih pembahasannya kalau berkaitan dengan sekolah dan sistem pendidikannya seperti itu. oke, berarti kita harus gali dan komunikasi lagi ya Bunda. Ini Bunda yang anaknya sudah pada sekolah, yang mau tatap muka. Gimana sih apa penyebabnya yang jadinya itu nggak mood? Kalau misalkan benar katanya, kalau misalkan tentang kan biar lebih santai kalau daring ya, kalau di sekolah tuh kan harus berangkat lah, harus nggak boleh makan, nggak tiduran dan lain sebagainya, ngumpulin tugas dan harus saat itu juga kayak gitu kan. Berarti mungkin kita bisa lebih komunikasiin bahwa ketemu langsung dan berinteraksi sama teman-teman tuh lebih enak daripada di rumah bosen gitu kali ya. Oke, oke lanjut lagi. Adakah pertanyaan lagi? Mungkin Mbak Winda mau membacain pertanyaan yang mana yang mau dijawab. Oke, aku akan pilih. Kayaknya udah ya, udah semua sih. Oh banyak. Bentar. Kayaknya kalau aku lihat sih kayaknya udah dijawab semua nggak sih Mbak? Apa ada yang belum? Sembari dipilih-pilih dulu Iya. nanti. Udah ada? Sembari nanti Lebih ke dipilih ini ya, sama Winda. bagi nanti yang usul selanjutnya pembahasan tentang sex education. Oke. Saya mah tinggal menerima saja undangannya. Mudah-mudahan ada waktunya kembali nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. Yap. Oke, kayaknya udah ya Mbak. Udah semua. Mungkin yang tadi di-share di handphone kali ya Mbak. Ya, betul. Yang di handphone tadi ada seperti dalam era digital screening time nggak bisa dihindarkan. Oh tadi udah dibahas ya Mbak ya. Memang betul Udah. nggak bisa dihindarkan. Oh titip dong, teorinya ngomong sama anak harus lembut tapi kok susah banget ya. Ada tipsnya nggak? Nah, Ngomong sama anak harus lembut. Memang sebenarnya pada dasarnya seorang perempuan, seorang bunda, seorang emak-emak itu tuh orang yang egois bisa dibilang ya. Karena apa? Karena kita boleh marah-marah sepuasnya sama anak, tapi kalau ada orang lain yang marah-marah sama anak kita tuh kayaknya kita agak, kok ya anak aku ngapain kamu ngomel bahkan sama ayahnya sendiri ya. ayahnya sendiri, benar. Jadi kita, Benar banget. apaan sih kamu tuh orang anaknya kok dimarah-marahin padahal kitanya sering banget marah-marah ya. Iya. Yang Silakan pertama, di-put di chat sini ya. Kalau yang se-server tolong. Yang untuk bapak-bapak silakan protes. Oke, lanjut Bu. nah di situ tuh. Jadi
sebenarnya kuncinya ada pada kita sendiri, pada pada bunda-bunda nih, pada ibu-ibu semuanya. Kita harus, ya itu tadi, sadar apa yang kita lakukan dan harus selesai dulu karena biasanya perempuan itu harus mengucapkan 20.000 kata setiap hari ya, per harinya 20.000 kata. Jadi kalau nggak dikeluarkan dalam bentuk cerita ke suami atau ke teman-teman, biasanya muncul dalam kata-kata ngomelin anak, biasanya gitu. Ya, jadi 20.000 kata loh sehari, ini sesuai dengan teori. Jadi memang ini lagi ngomong ini dalam rangka saya mengeluarkan 20.000 kata ya dalam sehari. Jadi kalau saya udah keluarin nih di sini, berarti nanti saya udah lebih tenang ya, udah lebih lega karena udah dikeluarin. Nah, ibu-ibu bagaimana nih yang memang kerjaannya di rumah aja, misalnya ibu rumah tangga mau cerita sama suaminya kalau udah malam capek, terus nggak cerita, akhirnya nggak keturutan 20.000 katanya, jadi ngomel deh sama anak-anaknya. Nah, itu berarti kan ada yang belum selesai pada diri kita, sehingga kita harus bereskan dulu. Gimana sih caranya merilis hal tersebut? Bisa dengan tulisan-tulisan, bisa dengan ngobrol sama anak, cerita. Nah, lebih baik kan dikeluarkannya dalam hal yang positif daripada hal yang negatif seperti ngomelin anak. Nah, dengan bahasa yang halus lembut tuh seperti apa? Nah, kita yang pertama nih, kita harus menyelesaikan dulu emosi-emosi kita, sehingga ketika kita bertemu anak itu benar-benar sudah selesai, sudah plong dengan masalah-masalah diri kita, secara otomatis apa yang kita lakukan terhadap anak kita juga jadi lebih terkontrol dan jadi lebih bisa lemah lembut terhadap anak-anak kita. Itu sih kira-kira tipsnya. Jadi selesaikan dulu ya masalah-masalah benang-benang kusut nih yang ada di diri kita, setelah itu baru temui putra-putri kita. Karena sama sih, aku juga ngerasain yang sama, kalau anak kita udah diomelin sama orang lain, dongkolnya banget ya. Gitu deh. Itu aja mungkin Mbak Atri. Oke. Ada lagi yang mau dibacain dari chat mungkin, Bu? Oh iya, sebentar. Dan aku juga bagiin info juga sama nanti yang sudah berpartisipasi di sini dan sudah tanya, aku udah catat di sini, nanti aku laporkan ke panitia, nanti bakal ada hadiah dan merchandise dan juga beberapa, pokoknya bingkisan-bingkisan yang wujud kita terima kasih nih Mbak Winda, karena teman-teman juga udah berpartisipasi bertanya, ngikutin kita sampai dari jam 1 sampai ini mau 2 jam, nggak kerasa. Oke, 2 pertanyaan terakhir kali ya. Kita mengefektifkan waktu lagi. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau mungkin pertanyaan di chat yang belum dijawab? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke. Kalau aku sendiri nih, aku mau tanya nih Mbak Winda. Sebenarnya intinya adalah kita kan mengajak bermain anak ya. Kalau di era digital, kalau misalkan kita menghindari yang screen time yang berlebihan gitu kan. Jadi kadang tuh kita nggak ngerti nih permainannya apa ya. Kalau kita searching di YouTube itu kan permainannya tuh kayak misal flashcard, terus misal balok-balok, terus misal tempel-tempel kayak gitu kan. Itu kira-kira ada nggak sih mungkin dari bahan sederhana, atau mungkin Mbak Winda bisa ngasih link referensi permainan apa aja yang dari rumah itu ada, perlu beli, yang sederhana tapi bisa mengasah motorik dan sensorik anak juga. Ada nggak? Oh, ada. Langsung promo. Boleh ke IG-nya @perciklas, di situ ada loh. Oh, aku udah lihat. Follow ya. Mungkin teman-teman bisa bantu follow. Jadi di situ ada juga ide bermain. Biasanya saya dan suami share di IG tersebut. Memang PR-nya adalah karena kita masih merintis, masih berdua. Jadi ya memang
ada waktunya aja kapan tuh share-nya. Padahal sebenarnya banyak ide-ide yang memang belum kita share ke IG tersebut. Jadi banyak sebenarnya bahan-barang. Ya betul, @perciklas.class betul. Jadi banyak sekali bahan-bahan dari rumah kita yang bisa dijadikan permainan, seperti misalnya jelly, misalnya mau bikin agar. Bisa nih pakai agar, tapi nggak usah pakai gula ya, boros juga kan. Jadi dibikin agar-agar, terus nanti di dalamnya bisa ditaruh kancing-kancing, bisa ditaruh pom-pom, atau bisa ditaruh mainan-mainan anak yang bentuknya lebih kecil-kecil gitu. Nanti anak-anak suruh cari deh mainannya tersebut. Atau bisa pakai garam. Garam kan lumayan ya, harganya juga terjangkau. Jadi kalau dipakai untuk aktivitas bermain anak juga kitanya nggak terlalu, aduh sayang gitu. Jadi bisa pakai mewarnai garam. Jadi anak-anak bisa merasakan tekstur dari garam tersebut. Ini pakai tepung juga, misalnya nggak perlu dibuang-buang. Misalnya tepungnya bunda-bunda mau bikin bakwan, ya udah boleh dibantu yang ngaduk anak-anaknya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ada di sehari-hari kita, tapi bisa diciptakan permainan hands on atau lebih ke sensori gitu ya, permainan sensori. Misalnya habis marut kelapa, udah diperes, udah mengeluarkan santan. Nah, ampasnya bisa buat mainan. Sepertinya sebenarnya sebenarnya itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang dulu orang tua kita lakukan terhadap kita, generasi milenial, orang tua kita dulu, entah apa itu namanya ya, generasi sebelumnya, itu kan juga sudah melakukan itu terhadap kita kan, main tanah, main air, tapi itu yang hilang di generasi milenial ke generasi alfa ini. Jadi sehingga kita harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan generasi sebelum kita, yang ternyata punya manfaat besar terhadap perkembangan sensori motorik ya anak-anak seperti itu. Jadi bisa pakai tepung, pakai jagung-jagung kering, kasih makan ayam. Dulu kan kita kan banyak yang melihara ayam ya, orang tua kita, tapi kalau sekarang kayaknya jarang banget. Jadi mengaduk-ngaduk dedek ya, makanan ayam dulu tuh saya ingat banget ya, sampai jagung kering. Nah, kalau sekarang kan nggak ada. Jadi kita bisa manfaatkan itu, misalnya pelihara burung, kasih makan apa, makanan burung gitu, nanti dipegang atau cacing-cacingnya dipegang untuk melatih sensorinya berbagai macam tekstur. Dari bahan-bahan apapun yang ada di rumah, itu bisa dilakukan dan bisa kita ciptakan permainan-permainan yang nantinya bisa menarik perhatiannya selain dari gadget gitu. Oke. Jadi dari bahan Oke. dari rumah pun juga bisa ya untuk menstimulasi, kayak ngocok telur juga sebenarnya bisa ya. Dulu kita kayaknya biasa aja, malah disuruh orang tua malah malas-malesan. Sekarang malah kayaknya itu juga bermanfaat buat kegiatan anak ya, untuk Betul. mengisi selama pandemi di rumah gitu kan. Bener banget, bener banget, bener banget. Oke, 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 oke. Thank you banget Mbak Winda. Thank you teman-teman Sama-sama. juga semua. Dan ini sebenarnya tadi sempat sampai 25 partisipan, tapi mungkin karena emak-emak dan bapak-bapak ya, mungkin ada kegiatan atau acara. Jadi oke, yang bisa on cam langsung on cam dulu yuk, kita sapa secara live. Terima kasih juga Mbak Winda, thank you banget ya udah ngasih kita Iya, sama-sama. Sama-sama. gimana Semoga strategi bermanfaat. Semoga untuk nanti kita silaturahimnya terus berlanjut. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, bunda-bunda semua. Amin. tidak juga tuh bahwa namanya terus menyehatkan tempat ke anak-anaknya buat ngomel-ngomel update bahwa 1000 dekat ter ter ini baik gitu. Oke, sekian. Thank you udah terasa banget, nggak masalah, benar-benar manfaat, menarik. Oke, untuk
terakhiran biasa kita bisa foto bareng dulu kali ya. Ada yang aku tunggu. Terus nanti sponsornya juga bakalan ada nanti special gift-nya tetap dari sponsor teman-teman sendiri ya. Ada dari Cake, dari punya Meli, terus ada juga nanti dari Ani, ada dari Bu siapa ya kemarin. Oh, bentar. Ani, terus ada lagi dari yang payung, muk, semua masih ada. Tenang, nanti Pak Dito minta tolong nanti aku udah ada rekapannya. Nanti aku bisa. Oke, ada lagi belum? Sudahkah? Oh. Bisa lagi kah? Wait. Oke, mungkin Mbak Winda bisa capture dulu. Dari Mbak Winda dulu aja, oke? Oke, yuk kita foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you teman-teman semua. Thank you Mbak Winda atas partisipannya juga, ilmunya juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Thank you teman-teman semua. Mau ada webinar kita masih lagi ketemunya di ya. Oke. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, dadah. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Salam. Makasih semuanya. Makasih Mbak Winda. Ya, sama-sama. Makasih semuanya. Makasih Mbak Winda, Andi.